Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 6. Kita mulai dengan belajar bahasa Indonesia ya. Menentukan pesan moral teks cerita. Anak-anak, adakah di antara kalian yang suka membaca cerpen, cerita pendek? Pasti ada ya. Cerita pendek itu termasuk cerita fiksi atau disebut juga cerita rekaan. Jadi bukan yang sebenarnya. Di dalam teks cerita pendek ada unsur-unsur pembangun. Nah, salah satu unsur pembangun dalam teks cerita pendek itu adalah pesan moral. Apa sih yang disebut pesan moral? Pesan moral ini kita biasa menyebutnya dengan nama amanat ya. Cerita yang baik harus mengandung amanat. Amanat berisi nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Ingat, amanat itu yang disebut pesan moral ya. Nah, pesan moral dalam cerita biasanya disampaikan oleh seorang tokoh dari cerita tersebut. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang cerita Taman Bermain yang Hilang? Ayo kita temukan pesan moral dalam teks tersebut. Kita baca sama-sama ya teksnya. Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, si kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-temannya yang lebih besar seperti Bangau dan Momo si monyet. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela-sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut kembali ke laut hempas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-temannya tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan si Bangau putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau kecil, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah kepiting menjelaskan perlahan, "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Butuh lahan yang lebih luas. Oleh karenanya mereka menebang habis hutan bakau. Mereka bangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu dulu." Ayah menjelaskan perlahan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa pasti. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. "Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri?" Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi.
Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun akan menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasanya menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa dan berdoa suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempat bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa. Semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijak. Semoga. Anak-anak, setelah kita membaca teks cerita Taman Bermain yang Hilang, ayo kita cari tahu apa sih amanat yang terdapat dalam cerita Taman Bermain yang Hilang tadi. Amanat atau pesan moral yang ada? Apakah kalian sudah menemukan? Ya, kita bahas sama-sama ya. Pesan moral yang terdapat pada teks cerita Taman Bermain yang Hilang. Manusia tidak boleh merusak sumber daya alam. Akibat rusaknya sumber daya alam, manusia juga akan merasakan dampaknya. Misalnya, hutan bakau yang rusak akan dapat mengakibatkan beberapa hewan yang tinggal di hutan bakau mengalami kepunahan. Selain itu, rusaknya hutan bakau juga mengakibatkan ombak langsung dapat menerjang daratan. Rusaknya pantai ini juga akan mengakibatkan wisatawan tidak mau lagi berkunjung. Itu tadi adalah amanat atau pesan moral yang ada pada cerita tadi ya. Pada cerita Taman Bermain yang Hilang, kamu bisa menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang kurang baik. Seperti apa sih sikap-sikap yang baik dan seperti apa sih sikap-sikap yang kurang baik dalam cerita tadi? Kita bahas sama-sama ya. Sikap yang baik dalam cerita Taman Bermain yang Hilang. Di antaranya, Kupi sangat menyayangi teman-temannya. Kupi juga sangat menyayangi hutan bakau yang dirusak oleh manusia. Itu tadi adalah sikap baik yang ada di dalam teks cerita Taman Bermain yang Hilang. Lalu bagaimana sikap yang tidak baik yang ada dalam cerita tadi? Sikap yang tidak baik yang ada dalam cerita Taman Bermain yang Hilang diantaranya manusia merusak lingkungan hutan bakau tempat hewan tinggal. Manusia juga membuat bangunan-bangunan di pesisir pantai yang membutuhkan lahan yang luas, sehingga habitat dari hewan-hewan menjadi terganggu. Nah anak-anak, tahukah kamu bahwa sikap baik dalam teks cerita tadi sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila? Nah, sedangkan sikap yang tidak baik dalam cerita tadi itu adalah sikap yang menyimpang dari nilai sila kedua Pancasila. Anak-anak, bermain tanpa membeda-bedakan merupakan salah satu pengawalan sila kedua Pancasila. Ada banyak sikap baik yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Ayo kita pelajari contoh sikap yang baik dan sikap tidak baik yang ada di sekitar kita. Contoh sikap baik yang ada di sekitar kita. Di antaranya, kalian bisa menaati nasihat orang tua kalian. Kemudian, kalian juga bisa menyayangi seluruh anggota keluarga. Kalian bisa meminta izin guru saat meninggalkan kelas. Kalian juga bisa membantu teman yang mengalami musibah. Kemudian kalian juga bisa membantu korban bencana alam ya. Itu tadi adalah contoh sikap baik yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang bagaimana contoh sikap yang tidak baik? Di antaranya, kalian mengabaikan nasihat orang tua.
Kemudian kalian juga suka mengganggu saudara yang sedang belajar. Kalian juga mengobrol sendiri saat pelajaran berlangsung. Kemudian kalian juga mengabaikan teman yang kesusahan dan juga merusak lingkungan. Masih adakah yang seperti itu? Kalau masih ada, ayo kita perbaiki sama-sama. Nah, itu tadi adalah contoh sikap baik dan sikap tidak baik ya. Lantas bagaimana ciri-ciri dari sikap yang baik? Sikap yang baik mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pasti bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, membuat orang lain merasa senang. Yang ketiga, ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hati nurani, dan budi pekerti. Nah, anak-anak, sikap baik itu dapat dilakukan di mana saja. Kita harus selalu bersikap baik, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Sikap baik akan membuat orang lain senang. Sikap baik juga bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran kali ini terdapat 2 tugas. Tugas yang pertama, bacalah cerita yang ada di buku modul tema 4 halaman 62 sampai dengan 63. Setelah kalian membaca cerita tersebut, kemudian jawablah pertanyaan yang ada di halaman 63 ya, buku modul tema 4. Tugas yang kedua, kerjakan latihan soal yang ada di buku modul tema 4 halaman 64. Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.